Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ji. Hari ini kita akan sedikit nih mengupas sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Kalau biasanya kita mengenai dunia HRD, dunia pekerjaan, hari ini saya mendatangkan khusus nih dari tempat tertentu, yaitu mengenai dunia pendidikan. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang sekarang sedang berjuang untuk mendaftar menjadi seorang guru penggerak. Nah, apa itu guru penggerak gitu kan? Fungsinya buat apa sih ada guru penggerak? Buat apa ada apa bedanya dengan guru-guru biasa gitu kan? Bahkan sekarang itu sampai gelombang ke-6 gitu kan mengenai guru penggerak. Nah, begitulah namanya dunia pendidikan, itu tidak ada yang statis, jadi selalu dinamis. Maka saya langsung undang saja hari ini. Beliau ini adalah instruktur guru penggerak. Beliau ini juga sebagai praktisi guru juga, 32 tahun bergerak di bidang pendidikan, dan beliau juga adalah seorang kepala sekolah. Mantap kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Ibu Rida. Hai. Selamat. Tepuk tangan dulu, Rida. Makasih, Ya. Bang Ji. Oh, ya udah kenal nih Bang Ji sekarang. Udah kenal ya? Udah beberapa kali kita ketemu, Bu? Ya, udah kesekian kali lah. Sekian kali. Bu Rida, Oke. gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Wis, bajunya keren tuh, Bu. Apa tuh logo sebelah kanannya tuh? Wow, keren ya. Apa tuh? Ini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, anak buahnya Mas Menteri ya, Mas Iya Menteri dong. Karim ya. Oke. Bu Rida, sekarang kalau kemarin kita bahas mengenai suka duka menjadi seorang guru gitu ya. Sekarang saya ingin undang khusus nih buat Bu Rida itu untuk menjelaskan apa itu guru penggerak dan seperti apa sih guru penggerak, karena zaman saya jadi guru, teman-teman belum tahu, mungkin saya dulu pernah backgroundnya pernah jadi pendidik juga gitu ya. Nah, guru penggerak itu apa sih, Bu Rida? Coba bisa dijelaskan nggak gitu? Apa bedanya guru penggerak sama guru yang biasa? Apa yang biasa nggak pernah gerak itu diam aja di kelas gitu? Atau yang guru geraknya sering jalan-jalan kalau ngajar gitu? Iya. Gimana tuh? Saya coba, Bu Rida. Aduh, terima kasih nih Bang Ji. Pertanyaannya luar biasa ini. Pertanyaannya saja luar biasa ya. Karena memang mungkin basic Bang Ji juga adalah orang pendidikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran apa yang disebut dengan guru penggerak ya. Yeah. Guru penggerak ini dicetus oleh Menteri Pendidikan yang terbaru ya. Kemudian seiring berjalannya kurikulum baru. Kemudian kemarin kita pernah mendengar yang disebut dengan Merdeka Belajar. Oh. Nah, seperti itu ya. Kenapa ini hadir? Karena memang banyak keluhan-keluhan gitu kan. Apa sih hambatan-hambatan yang ada di dunia pendidikan, kemudian dievaluasi dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada pembaharuan ya. Dan muncullah yang disebut dengan guru penggerak. Tadi kan Bang Ji nanya guru penggerak dengan guru lainnya. Apa tuh? Bedanya apa ya? Iya, apa suka gerak-gerak gitu ya? Pastilah bergerak ya. Judulnya juga bergerak, pasti ini adalah guru yang bergerak. Kenapa ada istilah guru bergerak? Idealnya nanti semua juga guru harus guru penggerak gitu kan. Tetapi sebagai sasaran pasti kita akan bertahap sih. Ya, tidak semuanya langsung brog semua harus jadi guru penggerak, tidak. Tetapi kita bertahap. Program guru penggerak ini banyak yang terlibat di situ di dalam kegiatan program guru penggerak. Nah, disebut dengan pendidikan atau pelatihan, dan pendidikan dan pelatihan ini ada yang disebut dengan CGP. Apa tuh CGP? CGP itu calon guru penggerak. Oke, saya CGP itu kayak nonton bioskop. Oh iya, CGP. ya CGP itu berarti pesertanya, Bang Zi. Guru-guru yang akan dididik menjadi guru penggeraknya. Guru penggerak. Nah, ada keterlibatan lain, ada yang disebut dengan pengajar praktik atau pendamping. Nah, tadi Bang Ji terlalu
ini juga ke saya bukan termasuk instrukturnya tetapi pengajar praktik. Oh, saya ralat, mohon Ya. maaf, ini pengajar praktik. Ya, penggerak gitu. pengajar praktik di Kabupaten Karawang itu ada 14 orang ya. Dan Ibu salah satunya ya. Salah satu. Ini Wah, seleksinya juga cukup ketat. berarti ini kehormatan luar biasa nih buat saya bisa mendatangkan pendamping dari Nah. 14 orang itu. Pendamping. Nah, setelah pendamping ada di atasnya fasilitator, Bang Zi. Fasilitator apa tuh? Pendidikan atau apa? Fasilitator adalah yang memberikan materi secara utuh di dalam LMS. Oke. Itu modul-modul yang dipelajari oleh para calon guru penggerak. Oke. Selain itu, nah yang terakhir yang paling tinggi ini instruktur. Oh, instruktur. Nah, itu yang paling keren ada di tingkat nasional. Mereka menggarap ratusan calon guru penggerak. Oke. Jadi Itu guru gambaran. penggerak itu sebagai motor mungkin ya Bu ya, sebagai motor untuk mengaktifkan guru-guru di sekolah. Seperti itu mungkin. Itu. Jadi kita ambil dulu potensi-potensi yang luar biasa, Betul. kemudian diadakan pendidikan, pelatihan. Nah, setelah itu mereka sudah jadi guru penggerak, mereka lah yang akan mengajak rekan-rekannya juga. Oke. Gitu. Nah, kemarin kan banyak tuh, ada tuh namanya guru sertifikasi, Betul. ada apa namanya lah guru dan lain-lain lah. Nah sekarang itu guru penggerak itu sama dengan guru sertifikasi atau apa tuh Bu? Oke, kalau kemarin ya istilah sertifikasi itu berarti kan kita melalui program pendidikan juga sama ya, Bang Ji ya. Kemudian ada penilaian dan lain sebagainya, portofolio dan lain sebagainya. Itu dididik supaya menjadi tersertifikat gitu kan, sesuai dengan kualifikasinya, gitu. Dapat tunjangan sertifikasi. Kalau yang nggak Seperti ikut itu berarti nggak dapat tunjangan. Nggak dapat. Nah Ya, sekarang itu guru penggerak prosesnya juga dapatnya juga. nih tunjangan. Waduh, Mungkin pertanyaannya teman-teman- langsung nembak ke situ nih. Ya, teman-teman yang lagi searching mengenai guru penggerak kan, gitu kan, buat apa sih saya tes lagi kan ujung-ujungnya kan seperti itu kan, Oke, untuk iya. kesejahteraan guru lah istilahnya. Iya. Kira-kira sampai sertifikasi kuliah mana Bu? Oke, ini beda banget ya. Oh, beda banget. Beda banget ketika memang ada. Saya ngomongnya agak bisik-bisik ya kalau masalah itu ya. Jadi sama, kalau sertifikasi kan berarti nanti guru itu kualifikasi sesuai sertifikatnya gitu kan, Betul. ya, profesionalnya dituntut. Nah ini guru penggerak juga sama, kalau untuk peningkatan kompetensi dan lain sebagainya sama ya. Salah satu syarat bukan Bu? Eh, Yang jadi guru penggerak itu harus sertifikasi dulu apa guru baru oh tidak. daftarin gitu? Tidak. Guru penggerak ini boleh diikuti oleh guru yang sudah sertifikasi ataupun yang Oh, belum. berarti bebas ya, Nah, tidak. tapi secara teknis syaratnya adalah minimal 5 tahun masa kerja dia mengajar. 5 tahun itu tidak pernah berhenti. Ya, terdaftar di Dapodik nanti otomatis itu udah ada. Kalau misalkan pernah 8 tahun tapi berhenti terus ngajar lagi setahun gitu. Oh, ya, Bisa enggak, kan? enggak. Bisa ya? Ya itu syaratnya ada ternyata ya. Oke. Ketika mau daftar jadi guru penggerak itu syaratnya minimal 5 tahun mereka mengajar. Kemudian Oke. ada usia maksimal juga, Bang Zi. Berapa tuh? Dari berapa ke berapa tuh? Ternyata sekarang udah meningkat lagi 10 tahun sebelum masa pensiun kalau yang udah Maksimal ya. 10 tahun sebelum pensiun. Jadi kalau yang kurang dari 10 tahun mungkin belum tidak bisa mengikuti guru penggerak. Gitu. Kalau lebih mungkin atau kurang? Kurang. Misalnya masa pensiunnya tinggal 2 tahun, tinggal 3 tahun, mereka tidak Nggak bisa gitu daftar. kan. Ya percuma juga kan dididik orang mau pensiun gitu. Ya, mungkin targetnya ini Guru muda. usia produktif gitu ya Bang Zia. Oke, usia produktif. Dari guru-guru. Oke, jadi gini. Jadi udah diseleksi nih ya, guru penggerak itu diseleksi dari tahap administratif gitu kan ya, terus pelatihan. Nah, setelah dia lulus dan dinyatakan jadi guru penggerak, itu ngapain dia kerjanya? Apa dia masih ngajar di sekolah? Apa dia ngajarin guru-guru yang gak gerak itu? atau ngapain gitu? Iya, bagus. Seleksinya juga ketat ya, ketika mau ikut pendidikan pelatihannya juga ketat. Susah nanti ya? ada teknisnya Oke, gitu ya. ya. Nanti kita akan share lagi lah. Kemudian kalau sudah ikut programnya juga lama banget. Ada program pendidikannya selama 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan Kayak ini hamil ya? bener digodok nih Bang Zi. Oke. Jadi apa saja yang mereka lakukan selama 9 bulan itu benar-benar menuntut mereka menjadi guru yang menjadi guru penggerak tuh Nah, benar-benar. udah lulus nih, maksimal. nyatakan lulus 9 bulan Ya. nih. Ngapain tuh? Oke.
Nah, setelah lulus ya itulah tugasnya tadi benar kata Bang Ji. Bukan yang ngajakin yang tidak bergerak sih, bukan ya. Tapi merealisasikan hasil pendidikannya. Tapi ini nih yang paling menarik kalau menurut saya beda dengan pendidikan yang sebelumnya. Apa tuh? Kalau pendidikan sebelumnya sosialisasi kurikulum dan lain sebagainya, pendidikan itu hanya melibatkan peserta dengan bertujuan kepada peningkatan peserta didik. Jadi dia hanya fokus kepada pembelajaran di kelas. Nah, beda ini dengan guru penggerak, maka hasilnya pasti beda. Karena guru penggerak selain dia konsentrasi untuk meningkatkan potensi peserta didik, ya kompetensi peserta didik, dia juga lebih utama meningkatkan potensi dirinya sendiri dan teman-temannya. Kompetensi dirinya, terus ngajak teman-teman sambil bergerak. Nah, kalau maaf nih ya, kalau pelatihan sebelumnya kan ada sosialisasi, tes kelas sosialisasi selesai. Nah, kalau di penggerak enggak Bang sih. Karena setelah kita melakukan menyampaikan materi sosialisasi, kita dampingi. Contohnya tuh langsung praktik lapangan atau gimana? Ya, betul. Ada lokakarya yang dilaksanakan oleh kami nih PP ya, pengajar praktik. Setelah lokakarya, apa tugas yang harus dilaksanakan di sekolah? Nah, mereka laksanakan. Kita dampingi, datang ke sekolah, benar enggak? Kita testimoni kepada peserta didik, kepada kepala sekolahnya, kepada rekan-rekannya. Apa yang sudah diterima ini disosialisasikan enggak kepada teman-temannya? Gitu. Menarik juga ya. Iya. Coba bisa nggak Bu sedikit kasih bocoran ke saya gitu. Apa aja sih yang diajarkan di guru penggerak itu? Ibu kan sini sebagai pendamping. Hal sederhananya mungkin kan buat teman-teman di luar sana yang sedang mau tes nih, gitu kan, deg-deg lulus apa enggak, gitu kan. Saya kan apalagi sekarang gelombang ke-6 katanya ya. Nah, mungkin bisa di-sharing sama Ibu Rida gitu kan. Apakah cuma metode belajar siswa kah, atau pergaulan di lingkungan dengan guru dan lain-lain, atau apa Bu gitu yang lebih concern di guru penggerak itu Bu? Guru penggerak ini seleksinya saja harus ada bukti bahwa dia pernah menjadi guru penggerak walaupun memang belum maksimal gitu ya. Contohnya kan ada teman-teman yang misalnya tidak usah dalam organisasi luas, jadi penggerak untuk temennya di sekolah, misalnya menginspirasi seperti itu gitu. Jadi harus kita buktikan tuh di dalam kurikulum PT, di dalam wawancara ketika seleksi seperti itu. Nah, ketika di dalam pendidikan kita punya banyak materi, Bang Zi. Apa tuh yang bisa di-share ke guru yang belum jadi guru penggerak? Gitu kan? Yang paling pokok ini yang paling asik buat saya adalah materi mungkin baru ya buat teman-teman, buat saya juga istilahnya memang baru, coaching Kak. Coaching. Bang Rede, Bang coaching Uzi. itu untuk peserta didik atau untuk rekan? Ya. Nah, coaching ini ya di pendidikan guru penggerak paling menarik karena ini bisa memberikan motivasi, bisa menggali potensi baik itu peserta didik, rekan sejawat ataupun siapa saja. Berarti ini kerennya kayak konseling. Ya. Jadi kalau di sekolah itu kan kalau ada anak-anak yang tanda kutip itu masuk ke ruang BP tuh. Nah, sekarang yang coaching itu guru BP bukan guru BP lagi, berarti guru penggerak. Semua guru harus bisa ternyata. Harus bisa. Jadi bukan tugas guru BP saja, karena guru penggerak pun harus bisa menjadi konseling tadi, kemudian jadi coach buat peserta didik, buat guru-guru, buat rekannya. Mungkin ini masalah coaching nih, Bang Zi. Apa tuh? Jadi mungkin dulu, maaf nih saya juga pengalaman ya. Kadang-kadang ketika memotivasi orang, kita nunjukin role model. Kemudian orang itu cenderung pengen mengikuti, ya kan? Karena ada model. Pengen aku seperti. Ternyata itu ada satu kelemahan. Apa tuh? Ya, jadi ketika memang potensinya tidak sama, akhirnya kan gagal. Nah, kalau di coaching itu bukan ke situ, tapi kita gali potensi orang tersebut. Guru itu nih, ternyata kemana sesuai dengan kemampuan dia. Dia yang punya pemikiran, dia punya keinginan, dia punya program. Akhirnya dia jalan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tidak usah ngikutin orang lain, tapi kemampuan dia diangkat. Jadi kalau saya boleh sedikit menyimpulkan,
seperti kayak psikiater gitu ya atau psikolog gitu ya. Betul. Jadi Benar-benar itu di situ. Jadi ketika ada orang yang galau merana gitu. Misalkan galau belum gajian gitu kan, dana bos belum turun, yang honorer itu bisa ke situ gitu ya. Boleh. Di coaching. Peserta didik juga harus ternyata. Peserta didik juga harus dikasih coaching gitu supaya termotivasi, kemudian tergali potensi dirinya sendiri. Nah, gitu. guru penggerak itu dalam sekolah itu kira-kira butuh berapa banyak tuh, Bu? Ya banyak, semuanya sebenarnya harus jadi guru penggerak gitu. Tapi kan tidak semuanya bisa jadi guru penggerak. Bisa, Jadi karena kan memang ketat. dinilai kan, Betul. yang milih siapa kepala sekolahnya berarti ya? Tidak, ini pengajuan pribadi masing-masing karena ada akun yang tempat pendaftarannya SIM PKB kayak gitu. Kemudian ada rekomendasi baru dari kepala sekolah. Berarti tidak menutup kemungkinan satu sekolah itu ada 4 ke 5 misalkan guru Ya, honorer ikut semua bisa? Boleh. Boleh. Jadi tidak ada tebang pilih dekat dengan siapa-siapa Bu ya? Ini tesnya juga langsung oleh kementerian yang seleksinya yang menilainya adalah dari kementerian, bukan kita di bawah ini. Gitu. Maksimal tapi Bapak minimal 5 tahun ya? 5 tahun masa kerja dia mengabdi menjadi guru. Mau ASN, PNS ataupun honorer. Swasta ataupun negeri. Swasta ataupun negeri, tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian PKBM juga ada. Nah, saya juga punya calon guru penggerak ada 6. Daerah wilayah utara Karawang ya. Ada salah satunya dari PKBM. Jadi PKBM kan ada di situ paket A, paket B, paket C. Pendidikan luar sekolah ya? Iya kayak gitu. Tapi ternyata bisa. Yang PLS juga bisa itu? Iya kayak gitu. Saya kan banyak nih rekan-rekan saya yang berprofesi sebagai PLS dengan pendidikan luar sekolah kayak gitu Pak. Itu bisa juga ikutan ya? Bisa. Yang penting syarat yang tadi 5 tahun itu minimal ya pengabdian seorang guru ya. Iya. Wah menarik tuh teman-teman. Jadi teman-teman yang udah 5 tahun dicek nih di Dapodik ya. Ya, Dapodik tadi SIM PKB-nya. SIM PKB-nya udah 5 tahun belum? Kalau udah 5 tahun, ayo daftarin. Ini terakhir kapan pendaftaran? Untuk yang gelombang sekarang angkatan 6 ini 18 Februari ya salah. Masih ada waktu nih dikit lagi nih teman-teman. Silakan teman-teman yang lagi cari tahu tentang informasi mengenai guru penggerak gitu kan, buka websitenya apa tuh Bu? Langsung ke SIM PKB masing-masing Kak. Jadi mereka udah tahu kok punya akun SIM PKB, mereka masuk ke SIM PKB. Di situ ada pilihan daftar guru penggerak atau daftar PP seperti saya, boleh daftar fasilitator itu ada. Nah pasti teman-teman guru di luar sana juga pasti udah tahu nih ya Bu. Paling males paling gitu-gitu doang gitu. Misalkan kalau ada anggapan seperti itu, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada mereka yang apaan sih paling sama-sama aja gitu. Biar mereka itu tergugah gitu hatinya buat bisa jadi ikut guru penggerak Bu. Oke. Kelebihannya banyak banget Bang Zi, banget di program guru penggerak ini. 3 aja sebutin dah, minimal 1. Satu adalah jadi sebelum kita memulai untuk mengajak teman-teman, mengajak peserta didik, paling utama adalah ngajak diri sendiri. Nah itu paling susah loh Bang Zi, ngajarin orang gampang kan? Betul. Nah ngajarin diri sendiri belum tentu loh. Setidaknya kita punya ilmu gitu ya. Iya. Nah kalau di guru penggerak nih sebelum ke orang harus kitanya dulu. Oke, jadi intinya dapat pengetahuan baru lah, ilmu baru. 2 apa Bu? Ya kemudian selain kita punya kemampuan diri sendiri, nanti ke peserta didik dan rekan-rekan. Nanti ada komunitas praktisi di situ. Kita akan melebarkan sayap di situ. Oke, berarti dari sisi ini ya apa namanya relasi. Relasi betul. Jadi kita relasi kita bertambah. 2, ketiga apa Bu? Nah setelah nanti kita punya kemampuan, kompetensi sebagai guru penggerak yang sudah pasti beda dengan guru yang tidak mengikuti pendidikan kan. Nah, ini bisa juga menjadi kreativitas. Nah, ya kalau misalnya orang yang kreatif mungkin maaf lah bisa juga jadi duit. Betul nggak? Gimana tuh caranya tuh? Ya kan banyak materi-materi yang diajarkan di situ kayak bikin video, bikin apa. Nah itu kan bisa juga jadi daya jual. Sekolah untuk sekolahnya nanti kalau sudah ada sekolah yang ada guru penggerak itu pasti beda Bazi. Betul. Proses pembelajaran beda, perlakuan terhadap peserta didik beda. Apalagi kalau swasta ya sekolahnya itu bisa nilai jual ya. Nilai jual itu 3 aja udah keren loh. Buat kepala sekolah yang guru-gurunya tidak
tidak mau ikut, rugi Bu. Ayo daftarkan guru-gurunya untuk bergabung menjadi guru penggerak. Ini adalah gerakan luar biasa Bu ya, dari Menteri kita, ya kan, dari Mas Menteri biasa dipanggilnya gitu kan. Oke, satu pertanyaan saya terakhir nih Bu, buat Ibu sang pendamping guru penggerak. Iya. Berapa persen sih Bu cuannya Bu? Aduh, ini pertanyaan terakhir tapi paling rawan ini. Apakah ya misalkan berapa kali tunjangan atau ada tambahan berapa itu kan daya tarik ya Bu? Ya. Untuk ikut penggerak itu ngapain sih capek-capek jadi duit nggak gitu? Benar nih. Ini dari sekian menit kita membahas, ini paling penting nih denger nih. Ya. Kalau yang untuk kegiatannya semuanya ditanggung ya, selama pendidikan ditanggung oleh pemerintah gratis, ya. Berarti. Berarti tidak ada pungutan, bahkan ada transportasi, uang makan dan lain sebagainya. Transportasi, oke, stop transportasi situ. Transportasinya setiap kali pelatihan selama 9 bulan. Ya, setiap pertemuan pasti kita ganti. Kita dari sana. Oke. Setelah lulus dapat honor tambahan atau gimana? Ya. Nah, untuk setelah lulus nanti kan ada program nanti pemerintah. Ketika guru penggerak ini menjalankan program tersebut, ya otomatis kan udah beda kemampuannya. Mereka udah bisa jadi narasumber, udah bisa jadi Ibu ya jadi narasumber saya sekarang ya. dibayar berapa ini? Saya bayar pendampingnya langsung nih. Iya. Betul. Peningkatan karir pasti jelas untuk. Tapi setidaknya pendapatan tambahan adalah ya Bu ya setelah. Tergantung kreativitas mereka sebenarnya nanti. Pasti akan jadi tidak sia-sia lah. Betul. Kalau misalnya kita mau orientasi ke duit, orang kreatif bisa saja. Tapi ada juga orang yang orientasinya kepada pengabdian. Tapi kadang-kadang ujungnya juga tetap ada penghargaan lah dari orang-orang juga. Ketika memang ada daya jual yang bisa kita up gitu. Ya dari semua itu yang paling penting kan kita ada upgrade diri Bu ya. Nah, jadi yang semula kita tidak tahu menjadi tahu itu, dan minimal bisa menggerakkan diri sendiri. Nah itu paling susah itu. Oke, jadi itu teman-teman perbincangan singkat kita sederhana buat para teman-teman guru yang sedang searching gitu kan, mencari apa sih guru penggerak, apa segala macam. Silakan komen di bawah. Nanti kalau misalkan kita perlu undang, kita undang lagi beliau. Jadi mulai silakan tanyakan mengenai guru penggerak, apa aja silakan tanyakan. Nanti teman-teman silakan di komen, nanti akan kita undang lagi gitu ya, buat jadi siap ya Bu ya, saya undang lagi ya. Nanti mungkin kalau mau nanya kan ada yang saya pernah gagal daftar, itu banyak yang gagal. Gimana tuh gagal? Ya nanti berarti silakan tanyakan ke kami bahwa bagaimana tipsnya supaya lolos, karena memang kadang-kadang hal sepele justru merugikan. Tapi bisa daftar lagi ya? Bisa, masih bisa. Oh iya. Yang lagi sih gagal tuh ikutin. Yang tahap 5 gagal, tahap 1 gagal, 1, 2, 3, 4, 5 gagal semua. Siapa tahu tahap 6 Anda gagal lagi. Lolos lah. Tapi lolos. Jangan dulu ya. Iya. Enggak, maksudnya kalau gagal lagi kan jadi kan ilmunya makin bertambah gitu kan. Iya, dia nyari lagi gitu. Oke teman-teman, cukup itu aja perbincangan kita hari ini. Jadi untuk teman-teman guru nih, kita kan teman-teman sejawat guru yang sedang berusaha untuk menjadi guru penggerak, saya doakan mudah-mudahan semuanya lulus ya Bu ya. Amin. Dan menjadilah penggerak pendidikan yang sangat luar biasa. Terima kasih dan salam apa Bu nih? Salam apa nih? Salam pendidikan. Salam penggerak ya. Salam penggerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.